Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa ingat kematian itu supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlupakan dengan dunia. Makanya dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa hadis Bara bin Azib radhiyallahu an yang menjelaskan tentang bagaimana perihal mulai dari dia mati sampai masuk alam kuburan itu menjadi ibrah dan pelajaran bahwa setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita itu ada pertanggungjawabannya, dan itu dimulai dari alam barzah. Kalau kita bisa selamat di alam ini, maka akan selamat setelahnya. Tapi kalau kita tidak selamat di alam ini, jangan harap alam setelahnya lebih ringan, justru lebih berat daripada alam barzah. Karena itu baru muqaddimah. Hakikatnya ada di neraka sana. Kalau dia mendapatkan azab kubur, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, ibu, bapak, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan kewajiban Allah, salat maghrib berjamaah, malam ini kita bisa bermuajah untuk bertalabul ilmi, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada penyelenggara kajian di malam hari ini sudah mengundang saya kemari. Adapun tema yang kita akan bahas di malam hari ini, tema seputar kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, maka akan didatangkan kepadanya harum-haruman dan bau-bauan dari sorga ke dalam kuburnya. Kemudian yang nomor 10, Allah akan datangkan kepadanya orang yang akan menemani kuburnya. Jadi tiba-tiba ketika kita sedang sendirian dalam kubur itu, datang orang yang sangat tampan sekali. Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, rajulun hasanus thiyab, orang yang sangat rapi pakaiannya, tibur rih, sangat harum baunya, sangat ganteng orangnya. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, abshir billadhi yasurruk, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan kesenanganmu wahai fulan. Kemudian dia mengajak bicara sampai akhirnya lelah bicara, kemudian dia mengantuk. Maka orang ini mengatakan, nim naumatal arush, tidurlah seperti layaknya engkau tidur pengantin baru. Coba orang kalau belum pernah menikah, tiba-tiba ingin menikah, tujuan menikah itu kan malam pertama. Terkadang malam pertama ini kalau suami istri tidur, itu sudah nggak kenal siapa-siapa tuh di sekitarnya. Dari sini kita tahu bahwa seorang mukmin apabila dimatikan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam kuburan itu, maka dia tidak akan sadar dengan berlalunya waktu. Apa kita tahu kiamat kapan coba? 100 tahun lagi kiamat? Belum tentu. 1000 tahun lagi kiamat? Belum tentu. Yang kemarin meramal kiamat Ramadan saja nggak jadi. Ya. Katanya ada asap hitam di bulan Ramadan tanggal 15. Tak ada pun asap itu datang. Siapa yang tahu kiamat dibangkitkan coba? Bisa 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, wallahu alam, kita tidak tahu kiamat itu kapan. Tapi seorang mukmin
apabila dia kemudian diwafatkan, kemudian ditemani oleh orang yang sangat baik sekali, tiba-tiba mengantuk dan disuruh untuk tidur seperti pengantin baru, maka dia pun tidur dan tidak akan terbangun kecuali kiamat dibangkitkan. Baru kalau ada perintah bahwa Israfil akan meniupkan sangkakala, maka orang yang baik ini akan membangunkan, bangun, kiamat mau datang. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau begitu cepatkan kiamat supaya aku ingin kembali kepada harta dan keluargaku, katanya. Coba bayangkan, ini nikmatnya seorang mukmin, tidak merasakan bimururil waktu, dengan berjalannya waktu tidak dirasakan sama dia. Seperti kisahnya siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditidurkan 309 tahun, 3 abad lebih. Ketika dia masuk ke dalam gua, mereka dalam kondisi takut, dan takutnya luar biasa karena mereka menjadi buronan kerajaan Romawi. Karena mereka tidak mau menyembah berhala, kemudian dikejar sampai sembunyi di gua. Setelah masuk ke dalam gua, Allah tidurkan selama 3 abad lebih, 309 tahun, baru dia terbangun tersadar. Rupanya Raja Zalim yang selama ini mencari-cari mereka untuk menangkap dan membunuhnya sudah tidak ada lagi. Ketika terbangun, rupanya rajanya sudah beriman. Setelah 309 tahun itu mereka bangun, rupanya rajanya berbeda dengan raja yang dulu sebelum mereka masuk ke dalam gua. Dari sini ada kaidah para ulama bahwa melawan musuh itu tidak perlu dengan fisik, cukup tidur saja. Ashabul Kahfi tidur, kalah musuhnya. Tahu-tahu bangun, rajanya sudah mati, datang pula raja baru. Jadi kalau seandainya ibu-ibu di belakang gitu ya, ada musuh tetangganya yang suka ngomel, suka gibah, suka nyakiti, suka bully, jangan dihadapi, Bu. Hadapi dengan tidur. Nanti itu capek sendiri dia. Doakan sariawan aja biar diam ngomong. Jadi Ashabul Kahfi tidur, tahu-tahu bangun, tidak sadar sudah sekian ratus tahun kan gitu. Lah orang-orang yang di kuburan itu, ketika dia tidur seperti malam pengantin baru, maka dia tidak akan ingat berapa lama dia tinggal di kuburan itu. Tahu-tahu bangun, kiamat dibangkitkan. Subhanallah, ini nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasakan lamanya waktu dalam kuburan itu. Padahal orang tinggal di kuburan itu jauh lebih lama dibandingkan orang tinggal di atas kubur. Kita ini tinggal di atas kuburan itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Lewat 70 tahun itu sedikit, pasti mati itu. Makanya kita lihat dari obrolan anak-anak 10 tahun, anak-anak 20 tahun, obrolannya tidak ada cerita mendekat-dekat kematian itu. Karena nggak ada usia-usia 20 tahun cerita asam urat, cerita kolesterol, nggak ada. Cerita-cerita penyakit itu kalau sudah 40 tahun ketemu kawannya baru cerita penyakit tuh. Sakit pinggang lah, sakit ini, itu sudah dekat-dekat tuh. 60 tahun cerita rumah sakit, 70 tahun cerita dokter, 70 tahun cerita keranda, mati dia. Artinya bahwa orang yang hidup di atas bumi itu, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun lewat dari 70 tahun itu sedikit. Tapi kalau orang masuk ke dalam kuburan yang sejak zaman Adam mati, udah berapa ribu tahun mereka tinggal di dalam kuburan itu. Tapi bagi orang yang beriman, walaupun ribuan tahun telah lewat kepada mereka, mereka tidak akan merasakan bimururil waktu, dengan lewatnya waktu. Kenapa? Karena Allah berikan nikmat dengan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Nim naumatal arush, kata Rasul. Tidurlah seperti pengantin. Ini kenikmatan yang ke-10, di mana menjelma seorang laki-laki yang baik menemani dia sampai penasaran. Orang yang dikubur ini, siapa kamu ini? Kok baik sekali menemani saya dalam kuburan? Baru dia ngaku, ana amaluka saleh. Sayalah amal solehmu. Sayalah solatmu, sayalah zikirmu, sayalah puasamu, sayalah birrul walidainmu, sayalah silaturahimmu, sayalah sedekahmu. Jadi amal soleh itu akan menjelma manusia dan akan menjadi teman kita dalam kuburan. Maka banyak-banyaklah beramal saleh supaya kita mendapatkan teman terbaik untuk menunggu kita dalam kuburan sampai kiamat dibangkitkan. Ini yang ke-10. Yang ke-11, ya, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama kuburannya. Bagaimana tidak? Makanan dihantarkan dari sorga, pakaian dihantarkan dari sorga, dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah dinikmati dia di dunia. Senikmat-nikmatnya orang di dunia, tidak senikmat orang mendapatkan nikmat kubur. Karena nikmat kubur itu bagian daripada nikmat sorga. Sampai ada hadis yang mengatakan, nanti pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki yang ketika di dunia orang paling belangsak, orang paling susah, orang paling miskin, orang paling kere, tidak pernah sejak brojol sampai mati dia senang hidupnya. Tapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk sorga.
Dihadapkan orang ini kepada Allah, tiba-tiba oleh Allah dicelupkan satu celupan ke surga, diangkat lagi. Kemudian Allah mengatakan, hal marra bika min adzabin qat ya fulan. Masih ingat memori engkau di dunia susahmu itu wahai fulan? Dia mengatakan tidak, sudah lupa semuanya. Coba bayangkan, di dunia saja. Kalau kita pernah susah kemudian kaya, ketika kita sudah jadi kaya, kita masih ingat masa-masa miskin kita. Itu di dunia tuh. Kita ini sudah kaya, dulunya miskin, susah, tiba-tiba jadi kaya gitu. Ketika masa kaya kita masih mengingatlah masa-masa miskin kita kan. Tapi orang dicelupkan ke sorga, tidak ingat apa-apa, lupa pernah dia miskin itu. Itu hebatnya sorga. Lah kenikmatan kuburan itu nikmat sorga yang dihantarkan ke dalam kuburan. Bagaimana tidak nikmat? Makanya nikmat kubur disebut nikmat kubur. Makanya dia mendapatkan kebahagiaan yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah di antara nikmat-nikmat yang Allah akan anugerahkan kepada orang yang beriman setelah kematiannya. Tentu akan berbalik kondisinya dengan orang-orang yang ahli maksiat dan dosa. Berbalik kondisinya 180 derajat. Yang pertama Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun 99 dan 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kepada mereka kematian, maka orang-orang yang penuh dengan dosa akan menyesali kematiannya dan mengatakan, ya Rabb, kembalikan akulah ke dunia, katanya, supaya aku bisa beramal saleh. Menyesal dia. Sebelum mati kemana aja? Kenapa setelah mati dia mengatakan Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia? Mungkin mustahil. Orang mati hidup lagi itu mustahil. Dan jangan percaya juga hantu-hantu yang gentayangan itu jelmaan daripada orang mati. Islam mengajarkan orang mati tidak mungkin gentayangan. Yang gentayangan itu setannya, jin korinnya. Orangnya tidak mungkin kembali ke dunia. Kalau dia mendapatkan nikmat, ngapain gentayangan? Bagus dia mendapatkan nikmat dalam kuburan. Kalau dia mendapatkan azab, sibuk disiksa, ngapain gentayangan? Tarik lagi malaikat, kau mau kemana katanya? Waktumu disiksa. Nggak ada orang mati jadi hantu. Itu kan akidahnya orang-orang luar, bukan orang Islam. Islam meyakini adanya hantu itulah jin. Bisa saja jin korinnya yang kemudian terbang ke sana kemari. Tapi yang jelas bahwa kematian orang yang berdosa, maka akan dipersulit kematiannya. Sampai dalam hadis Bara bin Azib itu, kematian orang kafir, orang fajir itu seperti apa? Seperti orang memegang pisau bengkok, namanya safut. Dalam hadis itu disebut safut. Safut itu pisaunya bengkok kayak celurit gini. Ya. Kemudian didatangkan kambing wol yang belum dicukur. Tahu kan kambing wol, kambing Australia itu, sampai bulunya bisa 2 jengkal itu. Ya. Kemudian pisau yang bengkok itu dimasukkan ke dalam bulu-bulu wol. Kemudian disiram. Kemudian lengket dengan pisau. Kemudian pisau ditarik dengan paksa. Kira-kira bulu-bulu kambing wol nggak pretel. Pasti akan runtuh, akan rontok dengan pisau-pisau yang berbentuk celurit itu. Itulah kematian seorang kafir, fajir, fasik yang banyak dosanya. Jadi kematiannya membawa sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah rasa sakitnya. Rasanya persendian tulang ini remek dan rapuh semuanya. Dan dia akan menjerit-menjerit kepada siapa? Minta pertolongan kepada siapa? Siapa yang bisa melawan malakul maut? Satu malaikat tidak bisa dikalahkan. Walaupun satu dunia manusia berkumpul, walaupun satu dunia jinnya berkumpul, kemudian berkoalisi itu jin dan manusia melawan malaikat maut, tidak akan bisa. Satu-satunya malaikat yang tidak bisa dilawan itu malakul maut. Siapa yang bisa melawan malakul maut? Tidak bisa. Pakai apa ngelawannya? Sampai ada seorang raja dikisahkan, raja ini sangat sombong sekali, congkak, sombong, merasa raja gitu. Berjalan dengan anak buahnya di belakang, tiba-tiba di tengah jalan dihadang orang. Rupanya orang itu jelmaan malakul maut. Dan mengatakan, hei raja, turun kamu. Ya, kata sang raja, siapa kamu? Dengan sombongnya dia mengatakan, siapa kamu? Kenapa kau halangi jalan? Maka dia mengatakan, saya malakul maut. Langsung menggigit raja itu. Dan seketika itu dia mati, dicabut nyawanya. Sama dengan kisahnya Nabi Sulaiman ketika ngobrol dengan menterinya dalam sebuah ruangan. Tiba-tiba pintunya diketuk. Setelah dibuka, rupanya orang yang menakutkan menatap sang menteri tadi. Kemudian berbincang-bincang dengan Nabi Sulaiman, habis itu dia pergi. Setelah Nabi Sulaiman menghadap menterinya, kata menterinya, siapa itu wahai Nabi Allah? Kata Nabi Allah Sulaiman,
dia adalah malakul maut. Sekarang dia cari korban. Karena dia sempat menatap dirinya, maka menteri ketakutan, jangan-jangan aku pula korbannya. Karena dia sebelum pergi dia menatap aku katanya. Akhirnya dia mengatakan, ya Sulaiman, engkau kan Allah tundukkan awan dan juga angin, bawa terbang aku dengan awanmu, terserah kemana katanya. Akhirnya Nabi Sulaiman bawa terbanglah orang ini, rupanya ke India sana. Ketika kemudian awannya ke bumi, kemudian tiba-tiba orang ini sampai di India, rupanya orang itu ada di situ. Itulah kematian, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kau berada, kata Allah, kematian itu pasti mengejarkan kamu, walaupun kau di balik dinding yang sangat kokoh sekalipun. Kematian bisa menembus. Kematian itu bisa menembus. Dari sini kita tahu, ma'asyiral muslimin, bahwa kematian orang-orang fasik, fajir, kafir, maka kematian mereka akan sulit. Yang kedua, himpitan kuburannya juga akan dipersulit, akan merontokkan seluruh tulang dan persendiannya. Bahkan akan dipersulit jawaban-jawaban ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Bahkan Allah akan mencela dia dan mengatakan, angkadzaba abdi, hambaku telah dusta, karena dia salah dalam jawaban. Bahkan bukan sorga yang dibukakan, pintu neraka dibukakan, diarahkan ke kuburannya. Jadi pintu neraka itu diarahkan ke kuburannya, kemudian panasnya api neraka dihantarkan ke dalam kuburannya lagi. So, bayangkan kayak di open kita dalam kuburan itu. Bukan hanya itu, dipakaikan pakaian dari neraka, itu belum masuk neraka. Sudah dipakaikan pakaian neraka, dihembuskan api neraka ke dalam kuburannya. Kemudian didatangi manusia yang paling buruk, yang menakutkan, jelmaan dari perbuatan dosanya. Dan dia tidak diberikan kesempatan untuk tidur seperti seorang mukmin, tidurnya seperti pengantin baru. Ini tidak ada kesempatan untuk tidur istirahat bagi dia. Karena dia akan terus mendapatkan siksa kubur sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan dia merasa tersiksa dan menyesal. Bahkan dia pun meminta-minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Tapi itu mustahil, karena ada dinding yang disebut dengan barzah. Barzah disebut barzah itu karena memisahkan alam dunia dan alam kubur. Itulah dinding yang disebut barzah. Maka disebut alam barzah. Adapun alam kubur karena manusia dikubur, maka disebut alam kubur. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kematian orang kafir, fajir, fasik justru kebalikan daripada kematian seorang yang beriman. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting selama kita masih di dunia, ingatlah akan kematian. Ustaz, kita kan belum mati, cerita hidup lah, jangan cerita mati. Nunggu mati aja kita cerita mati. Bukan begitu, Rasul mengatakan, aksiru dzikra hadimil ladzatil maut. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu? Kematian. Karena kalau orang kaya dia mengingat kematian, maka akan sempit dadanya. Kalau orang miskin mengingat kematian, akan lapang dadanya. Kenapa orang kaya kalau mengingat kematian akan dadanya akan sempit? Ya, karena dia terpikir, kalau saya mati harta tidak akan dibawa. Akhirnya dia sedekah. Tapi orang miskin kalau mengingat kematian jadi lapang, ya, karena kemelaratan di dunia itu ada batasnya dengan kematian. Susah-susahnya orang hidup di dunia itu ada batasnya, dan batasnya itu kematian. Dan dia masih berkesempatan bahwa dia akan mendapatkan kehidupan bahagia setelah kematian. Makanya orang miskin kalau dia ingat mati, lapang dadanya. Toh miskin hanya di dunia saja, di akhirat ada surga. Tapi jangan pula lah miskin di dunia, melarat pula di akhirat. Ada orang Yahudi miskin di zaman Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjadi qadhi di Mesir. Ibnu Hajar ini sedang jalan-jalan ke pasar, karena dia seorang qadhi, seorang hakim kerajaan Mesir. Ya tentu pakai pakaian yang bagus gitu kan, pakai unta yang bagus, pakai kuda yang bagus, masuk ke dalam pasar. Satu pasar murid dia langsung menghormati ulama kan gitu ya. Dipandanglah oleh si Yahudi miskin itu. Siapa orang itu katanya? Sambil ngobrol sama kawannya orang yang Islam tuh. Kamu tahu nggak siapa dia? Kata kawannya yang Muslim, celaka, kok itu guru saya, namanya Ibnu Hajar. Kok enak kali dia ya, pakaiannya mewah, kendaraannya mewah, digaji pemerintah lagi. Akhirnya Yahudi miskin kaya ini mengatakan kepada seorang Muslim kawannya, bisa nggak kau pertemukan aku dengan dia? Bisa kan? Akhirnya dipertemukanlah Yahudi miskin itu dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ketika itu menjadi qadhi Mesir. Terjadi dialog di situ. Kata Yahudi miskin, wahai imam, boleh nggak saya bertanya? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, boleh-boleh saja. Kata Yahudi miskin mengatakan, bukankah dalam agamamu saya pernah mendengar Rasulmu mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Apa nggak terbalik katanya?
Di mataku, aku ini kafir karena Yahudi. Kau bilang nabimu bahwa dunia ini surga bagi orang kafir. Mana ada surga bagi orang kafir? Aku ini hidupnya belangsang, gak ada surga-surganya katanya. Tapi engkau seorang mukmin yang dikatakan penjara bagi orang mukmin, mana kau di penjara? Kau enak, kau bajunya bagus, kendaraanmu bagus, digaji pemerintah, kau dihormati orang, mana ada penjara bagimu katanya. Apa jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar kepada Yahudi kere ini? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, heh Yahudi, aku walaupun seperti ini, bajuku bagus, digaji pemerintah, kendaraanku bagus, aku masih terpenjara dengan kewajiban-kewajiban Allah. Aku belum bisa merdeka. Aku masih harus tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat, tetap haji, tetap melakukan ibadah. Mana ada aku istirahat? Sekaya apapun orang harus sholat. Seenak apapun orang tidak boleh meninggalkan kewajiban. Makanya saya masih terpenjara. Tapi engkau wahai Yahudi masih untung kau di dunia. Kalau kau mati masuk neraka, maka neraka lebih buruk daripada kondisimu di dunia. Maka dunia itu masih surga untukmu katanya. Kan enak jawabannya tuh. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ingat kematian itu supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlupakan dengan dunia. Makanya dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa hadis Bara bin Azib radhiyallahu an yang menjelaskan tentang bagaimana perihal mulai dari dia mati sampai masuk alam kuburan itu menjadi ibrah dan pelajaran bahwa setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita itu ada pertanggungjawabannya, dan itu dimulai dari alam barzah. Kalau kita bisa selamat di alam ini, maka akan selamat setelahnya. Tapi kalau kita tidak selamat di alam ini, jangan harap alam setelahnya lebih ringan, justru lebih berat daripada alam barzah. Karena itu baru muqaddimah. Hakikatnya ada di neraka sana. Kalau dia mendapatkan azab kubur, naudzubillah, summa naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 8. Ya, ada tanya jawab silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Ya, nampaknya sudah mengantuk. Kita tutup saja. Orang yang tenggelam, azab kubur, nikmat kubur. Iya, alhamdulillah. Orang yang tenggelam atau orang yang jasadnya hilang di hutan tidak sempat dikuburkan, atau orang yang dimakan ikan akhirnya di perut ikan, atau orang yang dimakan harimau akhirnya di perut harimau, dimakan ular sawah dan begitu seterusnya. Apa mereka terhindar dari peristiwa-peristiwa kubur? Tidak. Mereka tetap akan mendapatkan peristiwa-peristiwa itu. Karena alam kubur itu istilah ulama. Tidak ada nasnya. Ulama yang mengistilahkan adanya alam kubur karena umumnya manusia itu dikubur. Tapi bahasa Quran itu disebut barzah. Barzah itu semata-mata ruh tercabut dari jasad langsung terdinding antara dunia dan alam kubur. Semata-mata ruh kita keluar, entah kematian itu satu, sebabnya banyak. Kematian kan satu, dicabutnya nyawa dari badan, itulah kematian, cuma satu. Dicabut ruh itulah kematian. Tapi sebabnya banyak. Ada yang ditabrak sebabnya, ada yang jatuh sebabnya, ada yang tenggelam sebabnya, ada yang dibunuh, ada yang makan racun, ada yang diracun. Sebab kematian banyak, tapi kematian satu, dicabutnya ruh. Ketika semata-mata ruh aja terpisah dengan badan, langsung di situ ada dinding. Nah, dinding itu disebut barzah namanya. Berarti sudah pindah alam istilah kita. Kalau orang mati itu sudah pindah alam namanya. Makanya kalau ada orang pegang-pegang, hati-hati kamu pindah alam katanya. Maksudnya pindah alam itu sudah tidak alam dunia lagi, tapi masuk alam barzah. Kalau sudah masuk alam barzah, masuk pada peristiwa 4 tadi, himpitan, fitnah, azab, ataupun nikmat. Semua akan kena di situ. Itulah penjelasan para ulama, Allahu a'lam. Sampai di sini subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.